Shalom jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya akan membacakan satu bagian firman di dalam Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 150 ini akan menjadi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh rindu untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kita juga dalam hidup ini menjadi satu pujian bagi banyak orang, bagi kebesaran Tuhan kita. Selamat beribadah Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam ibadah kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Terpujilah Allah kita oleh karena kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Dia berikan putranya yang kudus untuk menebus setiap kita yang berdosa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memberikan pujian bagi Allah kita. Kita menyanyikan pujian, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya. Tiada terukur besar
pujilah. Pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur nomor 100 ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan yang menjadi pengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Namun firman Tuhan juga meyakinkan kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, saya mengajak kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan pujian, bawalah aku dekat ke salib. Salibmu
kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan sorga, Allah yang suci, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami menyadari juga bahwa sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui, ada begitu banyak perbuatan, ada begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik dari tutur kata kami, pikiran kami, dan terlebih dalam setiap tindakan kami. Kami tahu Tuhan bahwa dosa itulah yang menjadi penghalang bagi kami untuk kami datang di hadapan-Mu. Maka dengan ini pada saat ini kami memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu ya Allah. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh layak untuk datang di hadapan-Mu. Dan kami boleh menikmati ibadah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita yang sudah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Terambil di dalam Mazmur nomor 32 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita meresponi pengampunan dari Tuhan dengan membaca petunjuk hidup baru. Kita membacakan sebanyak 2 kali mulai dari alamatnya terlebih dahulu. Mazmur nomor 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mazmur nomor 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Allah kita. Kita memberikan pujian kita kepadanya. Mari kita menyanyikan pujian. Kami terima. Bersama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di sepanjang abad dan dalam segala tempat. Mari dengan sikap hormat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yang nantinya mengajar kita, membentuk setiap kita, supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Kita mainkan pujian, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Nah, sebelum kita membaca Alkitab firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja samalah dengan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan menyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bagian kitab suci kita. Hari ini kita akan membuka Mazmur 150
Mazmur 150. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-6. Mari kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seluring. Pujilah Dia dengan ceracap yang mendenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang mendentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hari ini sebelum kita jauh mempelajari firman Tuhan, kita mau melihat tingkatan rohani kita sampai di mana. Saudaraku, apakah rohani saudara hari ini bertumbuh atau tidak? Saudaraku, mari kita periksa diri kita masing-masing. Hari ini banyak anak Tuhan yang tidak bertumbuh. Mereka stagnan, kerohaniannya mati, saudara. Dan saudaraku, ada orang yang maju, ada orang yang stagnan, juga ada orang Kristen, anak Tuhan yang mundur rohaninya. Dan saudaraku, bagaimana kita menguji diri kita, kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita lihat. Saudaraku, yang pertama, ketika kita mau menguji tingkatan rohani kita adalah yang pertama, bila doa tidak lagi menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Berarti tandanya saudara sedang mundur. Lalu yang kedua, bila saudara tidak lagi mempelajari atau menekuni Alkitab dan sudah cukup puas dengan apa yang sudah diketahui tentang Alkitab, berarti saudara sedang mundur. Lalu selanjutnya saudara-saudaraku, bila pengetahuan Alkitab yang saudara miliki hanya diperlakukan sebagai pengetahuan belaka, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan saudara, itu tandanya saudara sedang mundur. Selanjutnya saudara, bila pikiran saudara tidak lagi berpusat pada perkara-perkara rohani yang bernilai kekal, itu tandanya, itu merupakan tanda peringatan bahwa saudara sedang mundur. Lalu saudara-saudaraku, kalau kebaktian gereja tidak lagi menggugah hati saudara, berarti saudara sedang mundur. Lalu saudara-saudaraku, kita lihat berikutnya. Bila kegiatan olahraga, rekreasi, acara hiburan dan lainnya menjadi satu yang mendominasi dalam kehidupan saudara, itu tandanya saudara sedang mundur. Bila saudara melakukan dosa, termasuk yang saudara lakukan di alam pikiran saudara, tetapi hati nurani saudara tidak gelisah dibuatnya, itu berarti saudara sedang mundur. Saudara-saudaraku, bila keinginan untuk menjalani hidup kudus tidak lagi menguasai hidup dan pikiran saudara, berarti saudara sedang mundur. Lalu saudara, kalau hal menimbul harta mendominasi pikiran saudara, itu tandanya saudara sedang mundur. Lalu saudara-saudara berikutnya, kalau saudara sudah terbiasa menyanyikan lagu puji-pujian, menyanyikan lagu-lagu rohani tanpa menjiwai kata-kata nyanyian yang saudara nyanyikan, itu berarti saudara sedang mundur. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Ketika kita beribadah, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita membaca kitab suci. Ketika kita beribadah, kita menyanyikan puji-pujian agar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita memuji Tuhan, apakah saudara sudah menjiwai setiap kata-kata, kalimat-kalimat puji-pujian yang saudara nyanyikan di gereja saudara?
Saudara-saudara, ini adalah hal yang begitu penting. Kalau saudara menyanyi dan saudara tidak menjiwai kata-kata dari lagu tersebut, berarti saya yakinkan saudara bahwa saudara sedang undur. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan mempelajari satu tema yang penting. Pujian saudara, pujian kita, pujianmu, apakah sudah menyenangkan Tuhan? Saudara-saudaraku, ketika kita beribadah, kita maunya kita disenangi. Kita maunya hamba Tuhan yang ada disenangi. Kita mau majelis yang ada di gereja saudara disenangi. Dan orang-orang di sekitar kita disenangi. Dan termasuk saudara. Supaya saudara disenangi ketika saudara memuji Tuhan. Apakah demikian saudara-saudaraku? Nah saudara-saudaraku, tidak salah kalau kita nyanyi kita senang hati kita. Ketika kita nyanyi hamba-hamba Tuhan, para majelis senang saudara-saudara melihat Anda nyanyi. Tapi pertanyaan yang begitu penting saudara-saudaraku, apakah Tuhan juga senang dengan nyanyian kita, dengan pujian kita? Nah saudara-saudaraku, kita akan membahas ini dari kitab suci, dari Mazmur yang sudah kita baca, Mazmur 150 saudara. Saudara-saudaraku, perhatikan kitab Mazmur ini saudara-saudaraku diakhiri dengan sebuah panggilan. Dan panggilan alam semesta untuk menaikkan pujian. Kalimat yang pertama saudara-saudaraku dari Mazmur 150 ini adalah haleluya, pujilah Tuhan. Lalu saudara-saudaraku diakhiri dengan kata haleluya, pujilah Tuhan. Saudara-saudaraku, Mazmur 150 memanggil dunia untuk memuji Tuhan termasuk kita. Nah, kekuatan pujian tersebut saudara-saudaraku meningkat setiap kali saudara-saudaraku ada tambahan alat musik. Ayat saudara-saudaraku terakhir dikatakan menggemakan bunyi-bunyian yang paling keras dan menggentarkan serta suara-suara pujian bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau ayat nas ini Mazmur 150 dibaca atau kita dengar melalui Alkitab suara saudara-saudaraku, Alkitab audio, wah itu lebih mengena saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai macam perkara hari ini yang menjerit keluar dari hati manusia di dunia kita saat ini. Ada keraguan, ada keputusasaan yang menyita sebagian besar perasaan kita. Ada ketakutan saudara-saudaraku. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk tetap memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan ini harus kita ungkapkan, kita keluarkan, kita nyanyikan melalui puji-pujian di setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah saudara-saudaraku, saya mau saudara perhatikan Alkitab saudara. Kita akan melihat hal yang pertama akan kita pelajari. Pemazmur menulis tentang hal-hal yang begitu penting. Bagaimana kita memuji Tuhan dan pujian kita menyenangkan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, hal yang penting yang pokok pertama yang mesti kita renungkan adalah, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan ayat pertama, ada tempat pujian saudara. Nah tempat pujian saudara-saudaraku, coba kita perhatikan, ada tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan. Nah perhatikan di ayat yang pertama, saudara-saudaraku, ayat pertama 1a dikatakan demikian. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang sejarah Allah memerintahkan manusia untuk berhati-hati menyiapkan tempat menyembah. Nah saudara-saudaraku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saudara-saudaraku, kita bisa melihat tempat-tempat yang dipersiapkan oleh umat Israel untuk menyembah Allah, untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, di sini saudara kalau kita pelajari ada yang namanya tabernakel. Ada yang namanya bait Allah. Ada yang namanya sinagog, ada sinagoge, ada gereja. Saudara-saudaraku yang menggantikan saudara-saudaraku tempat manusia memuji Tuhan. Tempat-tempat yang saya sebutkan adalah tempat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memuji bersama-sama, untuk memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, tak ada tempat yang bisa menggantikan pertemuan bersama dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Hari ini gereja, saudara. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini memang agak beda, saudara-saudara. Agak beda. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa menyembah di tempat ini hari ini.
kita bisa menyembah di rumah kita masing-masing. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan menyediakan tempat yang dipersiapkan untuk menyembah. Nah, kalau kita perhatikan selanjutnya, saudara-saudaraku, dari Mazmur 150 ini, pujian dari segala makhluk, saudara. Saudara-saudaraku, tempat pujian, yaitu dikatakan di sini yang sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua adalah pujian dari segala makhluk. Nah, saudara-saudaraku, perhatikan Alkitab kita, di dalam ayat 1b dikatakan, pujilah dia dalam cakrawalnya yang kuat. Nah, saudara-saudaraku, pujilah dia dalam cakrawalnya yang kuat. Allah seharusnya dipuji di mana saja. Bukan hanya di dunia. Segala yang bernafas hendaklah memuji Allah. Para penulis kidung pujian, saudara-saudaraku, melibatkan pemikiran bahwa semua makhluk ciptaan Allah hendaklah memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, ada seorang yang bernama ada yang lepas, saudara ya. Oke, ini ya. Fransiskus dari Assisi. Beliau pernah berkata demikian. Dia menulis satu pujian, ya, satu kalimat begitu luar biasa, dikatakan demikian. Semua ciptaan Allah dan Raja kami, angkat suara, nyanyikan bersama. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata cakrawala di sini, Mazmur 150 ini berarti lengkung langit, saudara-saudaraku. Seluruh ciptaan menjadi tempat kudus untuk memuji Allah. Jadi saudara-saudaraku, memuji Allah bukan hanya di bumi saja, tapi seluruh cakrawala memuji Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Pujian dari segala makhluk bukan hanya ada di bumi, tapi di dalam cakrawalnya yang kuat. Nah, saudara-saudaraku, yang dinilai ditulis oleh Mazmur 150. Ini poin yang pertama, saudara-saudaraku. Lalu saudara-saudaraku, kita akan lihat poin yang kedua, alasan untuk memuji. Saudara-saudaraku, alasan untuk memuji Tuhan itu apa? Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita memuji Tuhan. Kita berpikir kita memuji Tuhan karena liturgi. Liturgi yang mengharuskan kita memuji Tuhan. Kalau tidak memuji Tuhan tidak enak, karena ini sudah diatur. Seringkali kita berpikir memuji Tuhan itu karena saya mau puji Tuhan, ya saya memuji Tuhan karena hati saya lagi mood, makanya saya memuji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Mazmur 150 ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudaraku, alasan untuk memuji Tuhan. Nah, alasan yang pertama yang dicatat di sini oleh Mazmur 150 adalah kita memuji Tuhan karena kuasa Allah. Perhatikan di dalam ayat yang kedua A dikatakan demikian. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Saudara-saudaraku, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Aturan dan kontrol Allah atas kekuatan alam yang luar biasa, yang besar menunjukkan kuasanya. Kita memuji Allah ketika kita memandang kuasanya yang begitu besar, kuasanya yang begitu luar biasa, kuasanya yang begitu hebat. Itulah yang membuat kita memuji Tuhan. Pujian kuasa Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bumi kita ini besar ya. Saudara-saudaraku, bumi kita ini besar. Dan kalau kita perhatikan betapa kecilnya kita. Betapa kecilnya manusia. Betapa besarnya bumi. Kita ini begitu kecil. Alkitab menggambarkan kita ini seperti debu, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, namun kalau kita perhatikan ada satu planet. Planet ini namanya planet Jupiter. Nah, planet Jupiter adalah planet yang lebih besar, bahkan lebih besar dari atau di tata surya kita. Nah, saudara-saudaraku, coba kita lihat. Kita akan lihat data diameter dan garis tengah antara bumi dan Jupiter. Nah, saudara-saudaraku, perhatikan diameter atau garis tengah dari bumi kita itu 12.756 kilometer, saudara. Gede, saudara ya. Lalu saudara perhatikan Jupiter itu lebih gede lagi diameternya. Diameternya berapa, saudara-saudaraku? Diameternya itu 1442, ya, 142.984 kilometer, saudara. Saudara-saudaraku bisa bayangkan diameternya itu 12 kalinya bumi kita.
Jadi saudaraku, kita ini kecil. Bumi itu besar. Jupiter itu lebih besar saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku perhatikan berikutnya. Volumenya juga saudara-saudaraku 1321 kaki kali dari bumi. Bayangkan saudara-saudaraku, 1000 bulatan bumi bisa masuk ke dalam Jupiter. Luas saudara ya, gede ya saudara ya, volumenya begitu besar. Saudara-saudaraku, Jupiter merupakan planet yang memiliki jumlah satelit alami terbanyak di tata surya. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, saudara, ada 69 satelit. Bayangkan saudara-saudaraku, kita bandingkan, bumi hanya punya 1 satelit alami, saudara-saudaraku. Sedangkan Jupiter memiliki 69. Nah, saudara-saudaraku, Jupiter ini terbuat dari gas. Saudara-saudaraku, Jupiter terbuat dari gas. Jadi Jupiter, saudara-saudaraku, tidak bisa dipijak. Karena tidak memiliki permukaan yang padat seperti bumi. Jupiter juga merupakan planet yang memiliki cincin yang terbuat dari kumpulan debu. Nah, saudara-saudaraku, perhatikan saudara-saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa. Jika bumi kita begitu besar, Jupiter itu lebih besar. Dan alam semesta jauh lebih besar. Nah, saudara-saudaraku, kalau begitu seberapa besar pribadi yang menciptakan Jupiter, yang menciptakan bumi, dan juga yang menciptakan kita. Seberapa besar saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebab itu jangan takut saat menghadapi tantangan hidup. Baik besar atau kecil, kita harus percaya kepada Tuhan. Pribadi yang telah menciptakan alam semesta jauh lebih besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Di tengah-tengah pergumulan kita, teristimewa di tahun 2020 ini saudara-saudaraku, adalah tahun yang kelam bagi seluruh dunia. Tapi kabar gembiranya saudara-saudaraku adalah bahwa Dia sanggup memberikan damai sejahteranya dan kemenangannya bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mari kita bersyukur. Oleh karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang hebat, yang berkuasa. Tuhan yang lebih besar daripada segala sesuatu yang kita pahami, yang kita pikirkan. Allah yang setelah menciptakan langit dan bumi ini tentu lebih besar. Sungguh betapa besarnya Allah kita, melebihi segala akal manusia. Sebab alasan inilah yang membuat kita memuji Tuhan. Oleh karena kebesaran Tuhan. Saudara-saudaraku, ini sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena apa, saudara? Nah, Mazmur 150 mengatakan karena apa? Keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan. Karena apa, saudara? Karena kuasa Allah. Saudara-saudaraku, yang kedua yang Mazmur 150 ini memberikan kepada kita adalah kenapa kita memuji Tuhan? Karena apa, saudara? Karena karakter Allah. Ayat yang kedua B dikatakan demikian. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara-saudaraku, pernyataan ini mengarahkan kita kepada karakter Allah. Menyadari betapa Allah sangat mencintai manusia. Dan betapa banyak yang sudah Ia lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu inilah yang mendorong kita untuk kita memuji Dia, untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita melihat matahari. Nah, hari ini mataharinya di Surabaya sangat terik sekali ya, sehingga banyak orang tidak tahan, sumuk. Nah, saudara-saudaraku, mungkin saudara pernah bertanya-tanya berapa jauh matahari dari bumi. Saudara-saudaraku, orang yang pertama kali mencoba menghitung ya, berapa jauh jarak matahari dan bumi secara kasar, saudara-saudaraku, adalah seorang yang bernama Aristarchus. Nah, saudara-saudaraku, Aristarchus hidup di tahun 2300 tahun sebelum Masehi. Nah, saudara-saudaraku, dia mengukur jarak antara matahari sama bumi. Tapi hitungnya dengan menggunakan trigonometri, saudara-saudaraku. Nah, itu sebelum abad pertama. Lalu saudara-saudaraku, orang berikutnya yang menghitung jarak antara matahari dan bumi adalah seorang yang bernama Christian Huygens.
Yaitu pada tahun 1653. Dan dia menghitung lagi dengan teliti. Dengan menggunakan metode triangulasi. Nah saudara-saudaraku kemudian orang yang terakhir menghitung saudara-saudaraku jarak antara bumi dan matahari adalah seorang yang bernama Giovanni Cassini. Nah dia hidup tahun 1672. Dia menggunakan metode paralaks. Nah metode paralaks itu lebih teliti lagi. Dia hitung lebih teliti saudara-saudaraku. Nah saudara-saudaraku secara pembulatan jarak matahari dan bumi itu jaraknya 150 juta kilometer, disebut 1 AU. Saudara-saudaraku kita bisa bayangkan jauhnya minta ampun saudara-saudaraku. Nah saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa coba bayangkan 150 juta kilometer sejauh apa saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku kalau saudara ya dengan pesawat terbang Boeing yang kecepatannya 909 km per jam, itu butuh waktu yang cukup lama sekali, 18 tahun perjalanan. Nah saudara-saudaraku kalau saudara menggunakan pesawat ulang-alik ya, yang berkecepatan 28.000 km, kita butuh waktu 8 bulan. Saudara. Nah saudara-saudaraku kalau saudara ya pesawat kita melaju dengan kecepatan cahaya, maka membutuhkan waktu hanya 8 menit saja. Nah saudara-saudaraku, kita belum menghitung tingginya langit lagi saudara. Jauhnya matahari saja sudah sangat jauh sekali. Dan Tuhan mengumpamakan perbedaan pikiran manusia dan pikiran Allah itu setinggi langit dari bumi. Nah saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita seringkali tidak mengerti rencana Tuhan. Lalu kita bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Hari ini saya mau ngajak kita, mari kita bersyukur. Cari kehendak Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Jangan mengeluh, jangan berteriak, jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kita harus mempercayakan Tuhan. Dan saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang jelek bagi kita. Tuhan juga tidak pernah memberikan rancangan-rancangan yang tidak baik. Tapi Tuhan memberikan rancangan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya. Tuhan itu baik. Sebab itu marilah kita memuji Dia. Saudara-saudaraku, kita memuji Tuhan karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena apa, saudara? Karena karakter Tuhan yang luar biasa. Yang bisa kita lihat melalui karya-karya dan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita harus memuji Tuhan. Karena karakter Tuhan. Saudara-saudaraku, selanjutnya apa yang Mazmur ingin kita perhatikan? Ayat ketiga sampai kelima. Nah sekarang kita masuk ke teknik memuji, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, teknik memuji. Saudara-saudaraku dikatakan apa di sini, saudara-saudaraku? Mari kita lihat firman Tuhan. Poin yang pertama, saudara-saudaraku, pujian di dalam kehidupan. Saudara-saudara, di dalam ayat 3 sampai ke 5, pemazmur menyebutkan berbagai macam alat musik. Saudara perhatikan Alkitab saudara, yang pertama adalah sangkakala. Yang kedua adalah gambus, kecapi, rebana, seluring, dan ceracap. Nah saudara-saudaraku, sebagian besar alat musik ini digunakan di dalam ibadah orang-orang Yahudi. Tetapi sebagian lainnya tidak, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, Mazmur ini menulis alat-alat musik tadi yang saya bacakan, memang dipakai oleh orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah, tapi gak semuanya. Nah saudara-saudaraku, ini menunjukkan apa saudara? Ini menunjukkan bahwa semua alat musik sekuler maupun sakral itu hendaklah memuji Tuhan, hendaklah dipakai untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Musik apapun saudara-saudaraku. Karena musik yang ada dalam dunia adalah ciptaan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, pujian di dalam kehidupan, jadi seluruh kehidupan, seluruh alat musik dipakai untuk memuji Tuhan. Lalu saudara-saudaraku, berikutnya adalah pujian di dalam jiwa manusia.
Saudaraku, pujian di dalam jiwa manusia. Pujian bersemayam di dalam jiwa seseorang. Ekspresi musik yang paling hebat, saudaraku, tak ada artinya apabila tidak keluar dari hati kita yang menyembah Tuhan. Hati kita yang tulus beribadah kepada Tuhan. Hati kita yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, di gereja banyak orang memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari puji-pujian. Saudara-saudaraku, biasanya kalau orang mimpin liturgi itu, yang menjadi persoalan, yang menjadi kesulitan itu, bukan karena dia nggak ada persiapan, saudara-saudara, bukan. Karena jemaat yang diajak nyanyi itu kadang-kadang nggak mau nyanyi, saudara-saudara. Wah, itu paling susah. Paling susah, saudara-saudaraku. Buka mulutnya angel, susah sekali. Sehingga kadang-kadang pemimpin pujian bisa putus asa. Saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita belajar memuji Tuhan dalam jiwa kita. Keluar dari hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang mengasihi. Kalau saudara perhatikan di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3, saudara akan menemukan saudara-saudara kalimat-kalimat yang begitu penting yang bisa kita pelajari. Percuma saudara-saudaraku kalau saudara memuji Tuhan, saudara tidak memiliki kasih. Nah, saudara-saudaraku, Anda bisa lihat ya di ayat pertama 1 Korintus 13 ayat kedua dan ayatnya yang ketiga, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini poin yang penting sekali, saudaraku. Bagaimana kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu nggak perlu belajar sampai harus sekolah belajar memuji Tuhan, enggak, saudara. Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Ketika kita menyaksikan kuasa Tuhan, ketika kita menyaksikan karakter Tuhan, otomatis saudara-saudaraku, setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, khususnya bagi kita orang percaya, pasti akan memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi nggak perlu belajar teknik-teknik yang bagaimana. Teknik yang pemazmur tulis di 150 ini memberitahukan kepada kita. Pujian yang paling penting adalah dari jiwa kita, dari jiwa kita, dari jiwa kita. Nah, poin yang terakhir, saudara-saudaraku, yang menaikkan pujian, ayatnya yang ke-6. Saudara-saudaraku, pujian itu bersifat universal. Dikatakan demikian, saudara perhatikan ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah yang bernafas, segala yang bernafas memuji Tuhan. Tidak ada yang dikecualikan, semua yang bernafas. Sasaku orang mati nggak bisa memuji Tuhan. Benda mati nggak bisa memuji Tuhan. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Tak ada kecualian. Semua orang yang hidup hendaklah menaikkan pujian bagi Allah. Pemazmur memandang semua ciptaan hendaklah memuji Allah. Saudara adalah ciptaan Allah yang tertinggi, yang teristimewa. Bahkan saudara lebih diistimewakan lagi. Saudara diberikan hidup yang kekal, jaminan keselamatan, pewaris kerajaan surga. Dan ini harus membuat kita sadar, saudara-saudara. Lalu saudara-saudaraku, berikutnya kita lihat kalimat yang terakhir sekali. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, ajakkan untuk memuji Tuhan. Ajakkan untuk memuji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku perhatikan, dikatakan terpujilah Engkau Tuhan. Perintah ini, saudara-saudaraku, menjadi kesimpulan mengajak kita semua orang untuk memuji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan. Ini satu ajakan. Ini satu kesimpulan yang pemazmur tulis. Setelah dia menulis ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu keenam, kalimat yang terakhir. Dia mengajak kita yang membaca mazmur ini. Dan khususnya bagi kita sebagai orang percaya. Marilah kita memuji Tuhan. Tidak ada orang percaya yang tidak bisa memuji Tuhan. Masalahnya adalah mau atau tidak, saudara-saudaraku. Tidak ada anak Tuhan yang tidak bisa memuji Tuhan. Baik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Semua bisa memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan di setiap hari kita. Saudara-saudaraku, mari setiap hari kita
Hak istimewanya yang paling besar dalam kehidupan datang ketika manusia yang tidak pantas memuji Allah menerima undangan untuk memuji engkau, memuji Tuhan. Saudaraku, bagaimana pujianmu hari ini? Apakah pujianmu sudah menyenangkan Tuhan? Saudara memuji Tuhan di gereja. Saudara memuji Tuhan di tempat kerja saudara. Saudara memuji Tuhan di dalam kendaraan saudara. Saudara memuji Tuhan di rumah tangga saudara, di rumah saudara. Saudara memuji Tuhan di mana saja. Saudaraku, saya ingin tanya, apakah pujian saudara sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Saudaraku, kita sering nonton film ya, film India. Biasanya film India itu panjang saudara ya. Khotbah hari ini pendek, setengah jam cukup saudara. Karena di masa pandemi tidak boleh lama-lama khotbah katanya. Nah saudara-saudaraku, film India itu 2,5 jam loh saudara. Ya, pernah nonton film India ya. Saudara-saudaraku, kita lihat apa yang terjadi, apa yang kita saksikan dalam film India. Nyanyi saudara ya, banyak nyanyinya. Banyak nyanyinya saudara. Sedikit nyanyi, lagi berantem nyanyi, lagi marah nyanyi, lagi bercinta nyanyi. Oh pokoknya nyanyi terus. Sampai kita nonton bosan 2,5 jam saudara. Tapi ada maknanya saudara-saudaraku. Ada artinya. Lagu-lagu yang ditampilkan dalam film tersebut bukan tidak ada artinya saudara-saudaraku. Tentu ada artinya. Sutradara punya maksud. Supaya mungkin ya filmnya semakin panjang. Atau mungkin karena memang pas, cocok. Memang inilah yang menjadi satu pola bagi mereka. Tapi kalau kita lihat film-film China, film kungfu juga begitu, ada nyanyinya juga. Ya, ada soundtracknya ya. Nah saudara-saudaraku, ini ada maksudnya. Ada maksudnya saudara-saudaraku, supaya apa? Dengan nyanyian, dengan pujian yang ditampilkan dalam film-film India, film China, film Indonesia dan lain sebagainya itu. Supaya apa? Supaya penontonnya tambah senang, gairah itu nontonnya. Nah saudara-saudaraku, pujian kita juga demikian. Apakah pujian kita ini menggairahkan kita, menyenangkan kita, atau pujian kita ini menyenangkan Tuhan? Mari kita introspeksi, kita renungkan hari ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Pujian kita sudah menyenangkan Tuhan atau tidak? Atau pujian kita menyenangkan diri sendiri, karena saya ingin menyenangkan diri saya sendiri, saya nyanyi. Bagaimana supaya nyanyinya lebih kelihatan rohani? Saya nyanyi lagu rohani. Padahal lagu tersebut tidak menyenangkan Tuhan, menyenangkan diri sendiri. Nah ini persoalan, ini masalah yang dihadapi oleh gereja hari ini saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, satu kesimpulan yang terakhir saudara-saudaraku. Apakah kita rindu dipakai oleh Tuhan? Apakah ada yang lebih membesarkan hati? Lebih memuaskan daripada hal itu? Mungkin tidak. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar, mendasar. Apa yang mendasar? Apa yang lebih besar dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini saudara-saudaraku? Yaitu bertemu dengan Tuhan. Lalu saudara-saudaraku, ditulis oleh Charles Swindoll mengatakan, untuk berlama-lamaan dalam hadiratnya. Lalu apalagi saudara-saudaraku? Untuk apa lagi saudara? Untuk menutup telinga terhadap kebisingan kota. Dan dalam keheningan. Perhatikan kalimat yang saya kasih merah. Yaitu untuk memberikan pujian yang layak untuknya. Ketika kita nyanyi, kadang-kadang kita nyanyi asal-asalan saudara. Nah saudara-saudaraku, sebelum kita terlibat dalam pekerjaannya, marilah kita bertemu dengannya di dalam firman-Nya, dalam doa, dan dalam ibadat penyembahan. Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Saudara hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, marilah kita belajar mengutamakan penyembahan kita, mengutamakan puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan puji-pujian yang kita nyanyikan, itu harus muncul, harus keluar dari hati kita. Bukan karena liturgi, bukan karena aturan, bukan karena hati lagi mood. Apalagi dengan cara terpaksa. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ingin menyenangkan Tuhan? Apakah pujian saudara sudah menyenangkan Tuhan?
Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah melihat Mazmur 150, satu Mazmur, satu pujian yang luar biasa, yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon Kau menolong kami, supaya puji-pujian yang kami nyanyikan, baik di gereja, baik di rumah kami masing-masing, ada puji-pujian yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bukan puji-pujian yang menyenangkan kami, bukan puji-pujian yang menyenangkan orang sekitar kami, tapi pujian yang meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab itu Tuhan tolong kami, agar kami boleh memiliki tempat memuji, tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Kau memerintahkan segala makhluk untuk memuji-Mu. Karena alasan-alasan yang luar biasa. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena karakter Tuhan yang luar biasa. Kami mohon Engkau menolong kami ya Tuhan. Bila puji-pujian yang kami nyanyikan, ada pujian di dalam segala atau di dalam kehidupan kami. Pujian yang ada di dalam jiwa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memberkati segala apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Dan mari Bapak Ibu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Sambil menyanyikan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Untuk doa persembahan, minta dengan kasih Losa Melisa mimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami tanpa syarat. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan pagi hari ini juga kami boleh membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu biarlah apa yang kami berikan dapat menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini untuk pekabaran Injil Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengelola keuangan di gereja Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, sehingga mereka pun boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, lebih daripada itu kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai korban syukur. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan
berdoa syafaat. Saya akan mengajak kita untuk mendoakan kedua pokok doa. Yang pertama, mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat GKT Nazaret Pondok Indah, supaya tetap bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dan yang kedua, mari kita berdoa juga untuk pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini, dan juga permasalahan yang lain seperti ekonomi, bencana alam, dan lain-lain, supaya Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana kepada mereka. Mari bersama saya mengajak kita dengan bersuara mendoakan kedua pokok doa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami juga mau bersatu hati, berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu di GKT Nazaret Pondok Indah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu jikalau Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu hingga saat ini. Tuhan sudah memelihara mereka, Tuhan sudah memimpin kehidupan mereka sampai pada saat ini. Dan kami terus menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang sedang dihadapi pada saat ini. Tuhan tolong berkati mereka senantiasa, supaya di tengah-tengah pandemi ini ataupun apapun keadaan yang mereka alami, mereka tetap bersandar dan percaya sepenuhnya kepada Engkau. Teguhkan iman mereka, kuatkanlah iman mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit. Kami berdoa juga Tuhan tolong, ulurkanlah tangan-Mu atas mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus para pemimpin kami yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini, dan secara khusus dalam menangani COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Engkau. Tuhan pimpin para pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka, secara khusus dalam menangani COVID-19 ini, supaya apapun yang mereka lakukan, tindakan apapun, kebijakan apapun yang mereka lakukan, itu adalah kebijakan yang tepat di dalam situasi dan kondisi yang sedang kami alami pada saat ini. Dan juga di dalam permasalahan yang lain Tuhan, ekonomi maupun bencana alam, Tuhan campur tangan bagi setiap para pemimpin kami untuk bisa mengatasi dan menangani semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa kami, dan Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh salah seorang pengurus. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk mentransfer atau menggunakan QR Code, Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam amplop ya, dimasukkan ke dalam amplop. Jikalau Bapak Ibu suatu hari nanti pas melewati gereja, Bapak Ibu bisa titipkan di dalam gereja. Kalau Bapak Ibu masih tetap mengalami kesulitan, mari Bapak Ibu dapat menghubungi kami, hamba-hamba Tuhan, dan juga dapat menghubungi majelis atau bendahara gereja. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasa hari Rabu pada tanggal 30 September ini kita akan bersama-sama bersekutu kembali pada pukul 7 malam ya, pada pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kita mendengarkan sharing, bahkan kita juga mau sharing ya, berbagi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan terlebih lagi firman Tuhan memberkati kita, memberi kita kekuatan terlebih lagi di dalam kehidupan yang sulit pada saat ini. Mari Bapak Ibu, saya tunggu setiap kita untuk dapat mengikuti persekutuan doa pada hari Rabu tanggal 30 September pukul 7 malam. Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Jim. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada tanggal 25 September Ketua Majelis kita Pak James Minandar, Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Selamat ulang tahun untuk Pak James, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa secara khusus untuk Pak James supaya Tuhan terus pimpin dan memberkati kehidupan dan pelayanannya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersuka cita dan bersyukur pada tanggal 25 September Pak James Minandar, Tuhan tambahkan usia 1 tahunnya lagi. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, sertai dan berkati hidupnya. Pakai dia terus untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia di dalam kemajelisan.
Kami serahkan kehidupan Pak Jim dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati usahanya juga Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini. Biar Tuhan tetap mencurahkan berkat-berkat di dalam usaha dan pekerjaannya. Berkati istri dan anak-anak dan cucunya, kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka semua Tuhan di tengah-tengah COVID pada saat ini. Biar kuat kuasa Tuhan menaungi dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan Pak Jim dan keluarga dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan sedang melimpah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Pak Jim. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi saya maupun menghubungi hamba-hamba Tuhan yang lain. Biarlah Bapak Ibu yang ingin konseling dapat meluangkan waktunya ya untuk bersama-sama kita akan berdoa, kita akan bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin konseling kepada kami hamba-hamba Tuhan, silakan Bapak Ibu menghubungi saya maupun menghubungi loso-loso yang lain lewat nomor WA yang ada di grup member ya, yang ada di grup member. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih untuk setiap perhatian kita pada Warta pagi hari ini. Biarlah Warta atau Blessing News ini sungguh dapat memberkati setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengembalikan segala pujian hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Kita menyanyikan doksologi. Bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketika yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sejati dan yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.